Do pemain bola kalau kena kartu kuning apa termasuk ODGJ? Lah ilah. Iya toh Pak Jani kuwi dong kehidupan apa ora becak iki lek syukur anggere syukur urip iki ngene iki lho. Yo beda lho Pak. Walah karo genah niku engko mesti salah tangkep ngono lho. Ora kabeh kartu kuning iki ODGJ. Melu kartu kuning kok anggap ODGJ iki jan bocah iki piye to kuwi? Bener kuwi do, bener ya bener piye pertanyaane bener tapi salah lho. Lu iki aku lurusnya terus piye? Aduh. Nek ku lurusnya piye iki ngono lho. Kok piye to percaya? Ora kabeh. Aduh, jumpa lagi teman-teman. Ya itulah Ridho teman, dengan kocak memang ya kita akui lah dia paling random kalau untuk hal-hal menghibur teman. Ini ada sesuatu yang menarik juga dari Mas Yun, kemudian Amoy, dan yang paling menarik untuk saya teman, kabar dari Andi DM yang kemarin sempat menantang Mas Yun teman. Nanti ya teman-teman lihat sendirilah bagaimana pertarungan sengit antara Andi dengan Gendon teman. Wah, apa ini? Ini dari akun Instagramnya Mas Iyun teman. Ready? Oh, maksudnya ready banyak apa nih? Oh, ready banyak macam tuan, full stock dari patung, meja, kursi, granit, bak mandi. Jika ada yang minat langsung saja hubungi Mimin Mas Iyun. Coba kalau teman-teman perhatikan ini, kerajinan dari keramik teman, semua dari keramik ini. Nah inilah, berlahan-lahan satu persatu usaha yang digeluti, entah itu Mas Yun sendiri atau keluarganya, mulai terbuka teman-teman. Yang sebelumnya usaha granit belum banyak teman-teman yang tahu, hingga akhirnya ada stiker di truknya Mas Yun. Nanti teman-teman silakan lihat tulisan apa di truknya Mas Yun. Nah, itu baru satu yang terspil. Masih ada yang lain juga teman. Tapi memang mungkin belum waktunya untuk dipublish sekarang. Dan teman-teman dekat dari Mas Iyun, teman-teman di kampung, sebenarnya mereka sudah tahu semuanya. Tapi satu hal, memang untuk menjaga privasi dari Mas Iyun, memang kekompakan mereka sangat luar biasa teman. Bahkan tetangga-tetangganya mungkin juga ikut berdiam diri teman, karena memang tahu apa yang harus dilakukan. Itulah uniknya Mas Yun teman. Aku ini ya, kamu kirim nomor nanti ke band ya aku ya. Ini ijo maksudnya ijo, terus nanti diajarin sama tangan kanan aku. Loh, tangan kananku di sini. Bukan manajer maksudnya kok tangan kanan aku. Siap. Ya. Masih banyak Mami Hesti, sehat selalu. Apanya yang terima kasih, nggak perlu terima kasih. Iya, aku di invite tuh grogi takut. Macam setan aku, kau takut sama aku. Aku sudah tidak menggigit sejak dari dulu. Jadi nggak perlu takut ya. Grogi, ini grogi teman.
yang berbisa udah hilang lagi. Mami Telepon Ridho nggak bisa telepon teman-teman. Aku akan telepon kalau penontonnya 30K. Nah ini teman, sebuah kegembiraan, kebahagiaan dari Aimi yang memang sudah sejak awal itu dia inginkan teman. Dia pengen match berkenalan dengan Mami Hesti. Bahkan ketika teman-teman typing di roomnya Mami Hesti, dia kalang kabut takut teman. Takut karena apa? Nanti Mami Hesti tersinggung lah. Takut nanti dianggap ini penontonnya Aimi kok nyepam di sini, membuat Mami Hesti nggak nyaman. Banyak asumsi-asumsi yang sudah dibangun sendiri oleh Aimi teman. Padahal kalau kita lihat Mami Hesti selalu welcome, selalu terbuka dengan orang-orang baru, siapapun itu. Dan ini sebuah kesempatan yang dia sudah tunggu sejak lama. Berkenalan dengan Mami Hesti, mendapat peluang untuk bergabung sebagai affiliate di Daily Wafa teman. Memang semua orang bisa melakukannya. Kita berjualan produk dari Daily Wafa tanpa memberitahu pun tidak menjadi soal teman. Tetapi inilah adab dari seorang Amoy, dari seorang Aimi teman. Sungguh luar biasa. Dia belum berani berjualan ketika belum meminta izin secara langsung. Dan itu pernah dia sampaikan. Dan ini sebuah kesempatan besar. Mami Hesti memberikan waktu khusus untuk berkonsultasi dengan staf-staf dari Daily Wafa. Luar biasa teman. Itulah. Ketika di media sosial tetap membawa adab, itu akan berbuah sangat manis teman-teman. Penghargaan bukan berasal dari orang lain, tetapi dari diri sendiri juga teman. Orang lain yang menilai, tapi kebanggaan untuk diri sendiri. Kebanggaan untuk Aimi sendiri teman. Itu contoh sederhana yang tidak mudah untuk dilakukan teman. Teman-teman pasti masih ingat ini. Ya, aku nggak berani di ring. Sekarang aku udah di ring ya. Udah di ring, saya udah di tempat ya. Saya ini kalau menang ya, saya kepingin menantang pendiri Sobat Ngarit. Saya kepingin di ring sama Iun. Saya kepingin sama pendirinya Sobat Ngarit ya, sama pendirinya Oscar. Aku pingin di ring. Coba saya tantang bagaimana responnya. Tak tunggu kapanpun ya, pendiri Sobat Ngarit ataupun Oscar. Ya bisa dibilang memang dia pansos sejak awal teman. Tetapi kita tidak tahu sebenarnya apa yang dia cari di balik itu. Hanya sekedar pansos untuk menaikkan engagement atau apa. Karena kalau kita lihat view yang dia peroleh dengan mengolok-olok Mas Iun atau Sobat Ngarit itu sangat kecil sekali teman. Bahkan mungkin sepersekian persen. Kalau dikenal memang iya semakin dikenal. Tetapi dikenal dalam hal yang negatif teman-teman. Berbeda ketika kita dikenal dalam hal positif. Pasti engagementnya, pengaruhnya, dampaknya juga positif. Nah mungkin itu yang keliru dengan apa yang dilakukan oleh Andi teman. Dan ini kita akan lihat match kemarin seperti apa. Kita lihat selengkapnya teman. Juga Bung Topik selaku komentator pada Jumerik Sport Tema malam hari ini.
Terima kasih Bung Temi dan pemirsa semua, ini partai kedua JB Sportainment Influencer Fight. Andi versus Gendon. Oh, Gendon mengambil inisiatif serangan Bung Taufik. Luar biasa. Kita dapat saksikan inilah di Andi Dem. Oh, sebuah hook yang tadi. Wah, bagus sekali. Gendon melakukan waving lagi. Oh, Gendon terus melakukan pressing. Counter long hook. Oh, mengandalkan pukulan-pukulan lurus. Lagi-lagi. Counter long hook dari Andi Dem berhasil masuk telak pada Gendon, Bung Taufik. Wow, lagi-lagi Gendon terus pressing, terus mengambil inisiatif serangan. Wow, 2 kali Bung kita dapat saksikan. Meskipun Andi DM, tampaknya harus dipisahkan wasit. Apa yang sudah dilakukan? Pertandingan influencer fight ini akan dilakukan selama 3 round dan 1 round selama 2 menit. Tentunya setiap fighter harus benar-benar bisa memanage nafasnya. Baik, di awal tadi kita sempat melihat kedua fighter mencoba untuk mengambil inisiatif jual beli pukulan dan adu pukulan. Counter pukulan lurus dari Andi DM berhasil masuk telak Bung Taufik. Baik, masih Andi DM mencoba menunggu Gendon. Strike lurus dari Gendon. Masih overhand. Lagi-lagi Gendon masih terus. Kembali Bung. Cukup efektif apa yang dilakukan Andi DM ya sejauh ini. Betul. Untuk Gendon. 10 second. Sepertinya ronde pertama akan segera berakhir Bung Taufik. Gendon terus melancarkan serangan. Babak pertama berakhir. Wah, ini Andi dan juga Gendon. Kali ini wasit yang memimpin pertandingan sudah memanggil kedua fighter di ronde yang kedua. Inilah dia kelas influencer Andi DM dan Gendon. Ronde kedua, Andi Gendon versus Andi DM. Tentunya Gendon harus mengambil keuntungan. Sepertinya bukan pukulan bersih karena ada sedikit dorongan ataupun terpleset. Oke, pertandingan dilanjutkan. Harusnya Gendon bisa memenangkan pertandingan. Memang kedua ini Bung Gendon Taufik mau tidak mau harus mengambil inisiatif serangan itu. Ya, karena terlihat memang meskipun di babak pertama tadi atau di ronde yang pertama Andik sempat memimpin, tetapi tampaknya ada penurunan dari sisi stamina Andik di ronde yang kedua ini, Bung. Betul, Bung Taufik. Sepertinya endurance dari Andi DM mulai terkuras. Dengan dia, gamsilnya lepas sepertinya. Pertandingan break sejenak karena gamsil dari Gendon. Nah, saya di sudut merah sepertinya, Bung Taufik. Oke. Karena mungkin tadi terlalu semangat jadi gamsilnya lupa digigit. Gendon ya. Ya, betul. Baik, kita sama kembali. Ini dia fighter saling beradu. Iya, Gendon masih mencoba mengambil inisiatif serangan dengan pressing lagi. Namun sepertinya Andi DM ini fokus untuk counter attack, Bung Taufik. Aduh. Nah, stop. Wasit sampai harus bekerja keras memberikan instruksi. Baik. Dan memang sangat terlihat sekali nih Bung, Andi penurunan stamina dari Andi ini cukup signifikan. Betul. Terbukti sudah 2 kali. Meskipun tidak dengar kena pukulan mutlak, tetapi kita melihat bahwa ini adalah sebuah penurunan dari sisi stamina. Dari Betul Bung Taufik, untuk itu Gendon harus bisa memaksimalkan peluang ini. Jatuh untuk ketiga kali. Namun sepertinya masih dinilai belum. Belum ada knockdown. Masih dihitung. Oke. Masih mendapatkan peringatan Bung Taufik. Tadi wasit dinilai untuk melakukan dorongan. Pukulan lurus dari Gendon. Strike. Sudah berakhir babak ataupun juga ronde yang kedua. Betul. Di mana tampaknya ronde yang kedua ini Gendon cukup mendominasi jalannya pertandingan karena memang Andi mengalami penurunan dari sisi stamina yang cukup signifikan. Anda melihat seperti apa, Bung? Betul, di ronde kedua ini Gendon lebih
megang kendali permainan, terbukti dengan beberapa kali Andi DM terjatuh. Meskipun entah itu pukulan telak atau sedikit ada dorongan, terbukti dari wasit memberikan peringatan. Namun sepertinya pertandingan lebih seru dari partai yang pertama karena berjalan 3 ronde. 3 ronde ya, ini adalah ronde terakhir. Selain adalah ronde terakhir dari pertandingan ataupun juga partai yang kedua antara Andi DM dan Gendon. Memang secara usia, usia kedua fighter ini cukup jauh, Bung. Di mana Andi Gendon dengan 43 tahun dan Gendon dengan 25 tahun. Kita dapat menyaksikan tampaknya Andi DM tidak mampu melanjutkan pertandingan. Nampaknya mendapatkan perawatan bantuan oksigen, Bung Taufik. Andi DM. Dari official menyatakan mundur. Andi DM. Sebuah seperti yang sudah kita prediksikan, meskipun di babak yang pertama memang kalau di dunia tinju terkadang babak pertama kita mendominasi, ini bukan jaminan kita akan menjadi pemenang seperti betul, itu, ya. Betul, Bung Taufik. Terbukti di ronde kedua ini sepertinya nafas dari Andi DM benar-benar habis sehingga tidak mampu melanjutkan. Nah itulah teman, akhirnya Andi menyerah ke Gendon, teman-teman. Dengan Gendon saja sudah seperti itu. Apalagi kalau benar-benar misalkan suatu saat Mas Iyun menanggapi, merespon tantangan itu dengan benar-benar sampai naik ring, teman. Ya kita tahu kalau kita lihat fisiknya Mas Iyun memang tidak besar, teman. Tetapi kalau kita lihat bagaimana Mas Iyun setiap hari mengangkat tumpukan rumput yang begitu berat, tumpukan-tumpukan jerami yang begitu berat, kita bisa bayangkan, teman, bagaimana ototnya terjaga. Dan secara usia, Andi sudah 43 tahun dan Mas Iyun masih 23 tahun. Ya silakan teman-teman pikirkan sendiri seperti apa jadinya. Ya selamatlah yang jelas untuk Gendon sudah bisa memenangkan pertandingan itu dengan telak menurut saya, teman-teman. Karena akhirnya dengan menyerahnya Andi tidak berlanjut ke ronde berikutnya, otomatis memang pertandingan selesai dan Gendon menang, teman. Dan ini ada yang lebih seru lagi, teman. Pertandingan antara Sampita dengan Didi Escobar. Ya kalau teman-teman yang melihat bagaimana sepak terjang mereka berdua ini, dan yang kita tahu Sampita adalah seorang ketua dari rombongannya nih, teman-teman. Sebuah komunitas yang luar biasa menurut saya. Bagaimana mereka saling mendukung, bagaimana kekompakan mereka sudah tidak perlu lagi dipertanyakan, teman. Tapi Didi Escobar yang dengan percaya diri maju sendirian di arena itu mungkin tidak lebih dari 10% yang mendukung Didi Escobar, teman. Tetapi silakan lihat, teman, bagaimana pertarungan seru antara keduanya. Tentunya sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah pertandingan antara Didi Escobar dan Sampitak. Dan untuk jalannya pertandingan selengkapnya akan diberikan komentar oleh Bung Sif dan Bung Temi. Terima kasih Bung Taufik. Ini partai yang sangat seru. Terbukti pendukung dari Sampitak banyak sekali. Luar biasa. Malam sangat menggetarkan di hari ini, Bung Steve.
Dan tentunya ini adalah salah satu partai yang ditunggu-tunggu di malam hari. Langsung melancarkan serangan antara Dede Escobar Betul dan sekali, Sampitak sangat diunggulkan. Namun Dede Escobar tidak akan gentar. diberikan komentar oleh Escobar tetap tenang untuk defense. Counter jab. Sampitak melakukan inisiatif serangan. Terbukti. Pendukung dari Sampitak banyak sekali. Bukiri. Luar biasa. Bukanan dari Sampitak. Oh, luar biasa. Sampitak Juga penonton dari Jeberek in out dengan serangannya. dan 20 Bukiri dari Dede Escobar. Streknya masih sedikit meleset. Luar biasa. Agresif dari Sampitak. Belan mencari salah, mendapatkan satu kesempatan demi kesempatan di partai panas. Jab lagi-lagi berhasil menembus pertahanan Sampitak. Betul, dan itu pentingnya defense di boxing championship Indonesia. Oh, long hook. Masih mencari kesempatan satu luar demi satu. biasa. Betul, yang tidak masih boleh. mengandalkan pukulan lurus dari Sampitak. Apa daya, double cover dari Dede Escobar sungguh rapat. Oh, lean back dan counter long hook Dede Escobar membuat Sampitak terhuyung-huyung, Bung Temi. Tapi masih bisa berdiri, Bung Steve. Luar biasa Sampitak ini, kekuatan hatinya, kekuatan tubuhnya, tahan pukul sekali, Bung Temi. Situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi Dede Escobar, Bung Temi. Dede Escobar sudah nampak sangat kelelahan. Luar biasa. Stamina. Mentalitas dari Sampitak. Sampitak dan juga Dede Escobar. Dan kita akan sama-sama membacakan hasil luar biasa hadirin dan juga penonton dari Jeberek Sportainment volume kedua. Inilah dia keputusan kebalik. Inilah dia keputusan dari hakim, di mana Hakim A. Bambang Subagio memberikan penilaian 29-29 dan Hakim B. Budi Agus Suwarno memberikan penilaian 28-28 dan Hakim C. Widodo memberikan penilaian 29-29 dan dengan demikian pertandingan berakhir dengan draw. Nah itulah teman, akhirnya pertandingan antara Sampitak dengan Dede Escobar draw teman, dengan nilai atau dengan poin yang sama persis. Ya, saya yakin banyak yang mempertanyakan hasil ini teman, apalagi kalau kita melihat dari ronde pertama sampai ketiga bagaimana pertarungan antara keduanya saling berbalas pukulan, itu sangat luar biasa. Tapi sekali lagi, keputusan juri adalah mutlak teman, tidak bisa diganggu gugat. Kita sebagai penonton, cukup sebagai penonton teman, kita nikmati hiburannya. Oke, terima kasih teman. Kita ambil positifnya, kita buang negatifnya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sambabatan. Srek, srek, srek.